Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan yang lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi P3K dan CPNS untuk formasi jabatan penata kelola pengadaan tanah. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang menyasar kepentingan umum. Undang-undang ini menguraikan ketentuan umum mengenai pengadaan tanah mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan. Kemudian yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Ini memberikan panduan teknis penyelenggaraan pengadaan tanah dengan menetapkan prosedur dan mekanisme yang lebih rinci, termasuk penjabaran peran masing-masing instansi terkait dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berhak atas tanah. Lalu yang ketiga, yaitu Perencanaan Pengadaan Tanah. Dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah, dilakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan tanah, termasuk penentuan lokasi dan luas lahan yang dibutuhkan. Nah, proses ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan serta koordinasi dengan berbagai instansi dan pihak terkait guna memastikan rencana pembangunan selaras dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Lalu, yang keempat, yaitu pengadaan tanah skala kecil. Di sisi lain, terdapat skema khusus dalam pengadaan tanah skala kecil, yakni pengadaan tanah dengan luas di bawah 5 hektar yang dapat dilakukan dengan prosedur lebih sederhana namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Proses ini biasanya dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pendekatan musyawarah. Lalu, untuk kisi-kisi yang terakhir yaitu pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Nah, sementara itu pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional atau PSN memiliki kekhususan tersendiri. Jadi proyek-proyek yang masuk dalam kategori PSN umumnya berskala besar dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga proses pengadaan tanahnya mendapat prioritas dan pengawalan dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, PSN diatur dengan mekanisme percepatan dan pengawasan ketat agar tidak mengalami hambatan administratif maupun sosial, tanpa mengesampingkan hak masyarakat atas ganti rugi yang layak. Seluruh kerangka hukum dan pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pembangunan berjalan lancar, adil, dan berkelanjutan. Itu dia pembahasan kisi-kisi untuk formasi penata kelola pengadaan tanah kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.